we use the majority of our 24-hour time, day and night, to communicate. So, mudah sebenarnya belajar komunikasi itu. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. This is Kang Ubay. Ketemu lagi dengan Kang Ubay di channel ini. Ini adalah video kedua dan saat ini adalah jam 9:20 waktu Yogyakarta. Sebelum saya mulai akan saya sampaikan bahwa kami menyelenggarakan kursus bahasa Inggris offline yang disebut dengan Acceleration Program of 200 Hours. I assure you that inshallah within 200 hours, everyone who really want to develop his English conversation skill can make their English much better than before. Karena yang kami ajarkan adalah tahap demi tahap logical flow of processes how to develop your English conversation skills. So bergabunglah dengan ini. Baik, kita akan lanjutkan tentang bagaimana meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Namun sebelumnya izinkan saya bertanya, how much time do we have? So before we start talking about how to develop our conversation skills in English, I'd like to inform you that we have offline training sessions for those who are really willing to develop his English communication skills in Yogyakarta. You know, the distance is just around 10 minutes driving from Yogyakarta International Airport or 7 kilometers from Yogyakarta International Airport. So join us if you want to learn offline. Every one of us agrees that we have 24 hours a day during day and night. Semua dari kita memiliki waktu yang sama 24 jam. Dan don't worry, every one of us in the world, whether Canadian, Australian, American, Indonesian, and other nationalities, semua orang dari berbagai macam negara memiliki pola yang sama. Artinya kurang lebih sepertiga digunakan untuk tidur dan sisanya 16 hingga 18 jam digunakan untuk beraktivitas. Sama persis, so don't worry. Nah, ternyata dari 16 hingga 18 jam sehari yang kita miliki di luar waktu jam tidur, kita gunakan sebagian besarnya untuk berkomunikasi. Ketika kita bangun tidur misalnya jam setengah 4 atau jam 4 pagi bagi seorang muslim, dia akan memulai komunikasi dengan Tuhan, melakukan sholat dan kemudian berdoa. Setelah itu kemudian melakukan aktivitas pribadi seperti mandi dan lain sebagainya. Dan selama kurun waktu tersebut, biasanya kita akan berkomunikasi dengan anggota keluarga terdekat, menanyakan handuk barangkali, atau toothpaste, sabun mandi, atau shampoo, dan lain sebagainya. Dilanjutkan dengan aktivitas makan pagi. Dan dalam perjalanan menuju tempat kerja, tempat sekolah, atau tempat kuliah, atau mengunjungi saudara, atau apapun aktivitasnya, bisa jadi kita akan mampir ke stasiun pengisian bahan bakar atau SBBU, dan di situ mulai aktivitas lagi berupa komunikasi dengan penjaga dari SBBU. Dilanjutkan dengan perjalanan, dan bukan tidak mungkin dalam perjalanan kita akan bertanya atau membeli sesuatu di tempat lain, dan itu terjadi komunikasi. Begitu sampai di tempat tujuan kita, di sekolah, di kampus, ataupun di tempat kerja, atau dimanapun yang kita tuju, juga terjadi komunikasi. Dan ke tempat kerja, kita akan melakukan komunikasi dengan rekan kerja, dengan atasan, dengan bawahan, dengan mitra kerja, dengan supplier, dengan distributor, dengan berbagai macam pihak, baik itu dalam aktivitas formal maupun aktivitas sosial yang tidak formal. Alright, so everyone in the world has the same pattern of activities di luar jam tidur. So, for example, if a Muslim, then he get up probably early in the morning before Fajr time and he started praying. I continued with Fajr praying, and he or she will start communicating with the Creator, Allah subhanahu wa ta'ala, asking, praying. And right after that, there are some personal activities in our homes, our apartment, or our rental home. For example, just ask about the toiletries or supplies or anything. And right after that, we probably will have some breakfast together with family members. And during that activities, we usually communicate with each other. Kemudian kita lanjutkan dengan aktivitas setelah jam kerja. Ketika pulang bisa jadi kita akan mampir di suatu tempat sekedar to kill time. Probably after working hours we hang out with friends of ours just to taste some Italian cappuccino for example, or other light food before we finally get home. Dan ketika nyampe di rumah, kembali komunikasi terjadi dengan anggota keluarga kita sebelum akhirnya kita tidur kembali.
So during the 16 and 18 hours outside our sleeping time, we regularly communicate with different people, from just a gas station attendant and cashier in supermarket, for example, or friends of ours during working hours. So that's the pattern of communication among us, everybody of in the world, whatever nationalities we are. Saya yakin bahwa 5 menit pertama dari video saya akan sangat membantu kita semua memahami bahwa ternyata komunikasi itu sendiri bukan sesuatu yang asing bagi kita. Karena 16 hingga 18 jam sehari dari waktu 24 jam yang kita punya, kita gunakan untuk berkomunikasi. I am a true believer that the first 5 minutes of my video really help you to even understand that the communication itself is actually part of our life, because 16 to 18 hours a day we use our time to communicate with people in different situations, in different conditions, and it happens everywhere. It happens to everybody of us. Not only in Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapore, Thailand, and other parts of Asian nations, but also it happens in almost every community in the world. In Canada, Australia, United States of America, people do the same pattern of communication. We use the majority of our 24-hour time, day and night, to communicate. So, mudah sebenarnya belajar komunikasi itu. Tinggal bagaimana mengaplikasikannya, mengimplementasikannya dengan menggunakan bahasa Inggris, itu saja. Tapi yang pasti, belajar komunikasi bahasa Inggris itu mudah kalau kita pahami awal bahwa komunikasi itu sendiri adalah bagian integral dari kehidupan kita. Alright? Nah, kita akan memasuki tahap yang lebih seru berikutnya setelah kita memahami bahwa pola komunikasi manusia di seluruh dunia itu sama, yaitu dari mulai bangun tidur hingga tidur lagi berkomunikasi dengan orang yang berbeda, dengan tingkat ketegangan, stres yang berbeda, tingkat relaksasi yang berbeda, dan itu semua akan membantu kita untuk mendalami lebih hebat lagi bagaimana meningkatkan kemampuan komunikasi kita di dalam berbahasa Inggris.